Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Mesir Raya Sumatera Barat, rahimakumullah. Kita mulai pengajian zuhur kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah terhormat, seminggu yang lewat kita telah meninggalkan bulan Ramadan, sekaligus meninggalkan ibadah-ibadah Ramadan. Keyakinan kita adalah semua aktivitas ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syariat kita mengajarkan agar kita meminta kepada Allah kiranya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dahulu Nabi Ibrahim dan anak beliau Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, merupakan salah satu ibadah yang luar biasa, dan diyakini bahwa ibadah mereka itu diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Dalam rangka itu jugalah makanya syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita pegangi, kita ikuti adalah adanya doa setelah ibadah. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lalu doa yang diajarkan Nabi ketika bertemu antara satu sama lain adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau diolah secara bahasa, sesungguhnya kalimat taqabbalallahu minna wa minkum adalah kata kerja yang menyatakan masanya sudah berlalu. Dari redaksi lahiriah hadis tersebut menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan itu sudah diterima Allah. Tetapi ternyata dilihat dari segi sastra balaghah bahwa taqabbalallahu minna wa minkum masih ada di situ harapan, sehingga diistilahkan dengan khabariyah bimana insya'iyah. Kedengarannya kalimat berita, tetapi masih ada di sana kalimat harapan agar ibadah-ibadah yang dilakukan itu sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kalimat-kalimat lain, umpamanya kalimat radhiyallahu anhu. Kalimat radhiyallahu anhu yang lahiriahnya
sepertinya mengatakan Allah sudah meridhoinya, tetapi kuranglah tepat kalau kita terjemahkan dengan Allah meridhoinya. Hanya saja harus diselipkan di situ kata harapan, yaitu semoga Allah meridhoinya. Demikian juga kalimat salam yang biasa kita ucapkan dalam rangka melaksanakan hadis Nabi, afshus salam, tebarkanlah salam. Kita mengucapkan assalamualaikum, biasa diterjemahkan dengan keselamatan atas kamu, tapi sesungguhnya kalau diukur dari segi sastranya itu kurang tepat, kecuali diselipkan di situ ada harapan, semoga keselamatan atas kamu, semoga keselamatan atas kamu. Ada harapan di situ bahwa Allah akan menyelamatkan. Demikian juga kalimat yang diajarkan Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum. Kuranglah tepat kalau kita baca terjemahannya dengan Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu, tetapi harus di situ diselipkan kata harapan, yakni semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Itu yang ditebarkan. Berarti kita menebarkan doa juga yang merupakan merupakan otaknya ibadah. Kaum mukminin jamaah zuhur rahimakumullah. Lalu kenapa diungkapkan dengan kata kerja yang menyatakan masa lalu? Adalah sebuah keyakinan bahwa ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa indikatornya? Kalau memang ada keyakinan kita bahwa ibadah kita itu sudah diterima Allah, apa indikatornya? Ada kesimpulan para ulama dalam sebuah kalimat pendek yang mengatakan min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Di antara tanda-tanda dikabulkannya sebuah ketaatan adalah adanya ketaatan yang menyusulnya. Di antara tanda-tanda diterimanya sebuah ketaatan, sebuah ibadah adalah adanya ketaatan sesudahnya. Berarti ini bisa kita uji. Ketika Nabi SAW menyebutkan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shomat dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu disusulnya 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Berarti ini bisa kita lihat apakah kita sudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada yang sudah dan ada juga yang belum. Mungkin ada sebahagiannya sudah, sebahagian harinya sudah, sebahagian yang lainnya belum. Sebenarnya dalam hal ini la ba'sa bih, tidak apa-apa. Mau diturutkan 6 hari berturut-turut setelah hari kedua Syawal, atau mau selang-seling hari, atau dipilih hari-hari tertentu, itu tidak jadi masalah. Yang penting sittan min Syawal, 6 hari sepanjang Syawal. Mau pekan pertama, mau pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, tidak perlu dipersoalkan. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Termasuk bagi yang belum memulai sama sekali, kesempatan masih terbuka lebar, karena pada hari ini masih hari ke-8 bulan Syawal tahun ini. Kemudian indikator lain, ketika kita lihat ada salah satu perbedaan mencolok ibadah di Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, yakni apa yang diistilahkan dengan, kalau di bulan Ramadan ada yang diistilahkan dengan salatul tarawih
atau salatut tarawih, salat tarawih. Di bulan-bulan lain ada istilahnya dengan qiyamul lail, salat malam. Jamaah terhormat, kita ingatkan bahwa satu-satunya salat salat sunat yang langsung diajarkan Allah di dalam Al-Quran hanya salat malam. Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di bagian malam itu tahajudlah. Jamaah terhormat, pada mulanya sesungguhnya tahajud itu belum nama salat, tapi nama kondisi. Karena tahajud itu dari tahajjada. Tahajjada itu dari hajada, hujud. Artinya an-naum fil lail, tidur di malam hari. Itu namanya hujud. Namanya hujud, hajada, yahjudu hujud, ya. Tidur di waktu malam. Beda dengan qala yaqilu, qailulah atau qailan, tidur di waktu siang atau di siang hari. Nah, dari hajada tadi terbangunlah dari situ kata tahajjada. Tahajjada itu adalah bangun malam. Jadi istilah tidur, bangun malam, ini hanya melihat kebiasaan. Biasanya dimanapun manusianya malam itu tidur. Wa ja'alna naumakum subata, memang subat, ada istilahnya si tidur di waktu malam. Kalaupun umpamanya tidak tidur semalaman, lantas sampai waktu tahajud, katakanlah sudah pertengahan kedua malam, tetap masih ada syariat qiyamul lail. Qiyamul lail yang dimaksud di sini adalah bangun untuk nafilatal lak. Jamaah terhormat, sesungguhnya qiyamul lail, bangun malam itu tidak hanya didominasi oleh salat. Ada memang salat dan ada yang tidak. Makanya kita tidak hanya tertumpu pada kalimat fatahajjat bihinya saja, tetapi harus sampai ke ujung nafilatal lak. Nafilah itu artinya melaksanakan amal-amal tambahan, ziyadatal lak, atau amal-amal yang masnunah, yang disunatkan. Nah, ini sangat beragam. Tidak hanya salat, tetapi bisa ibadah-ibadah yang lain. Karena itu juga merupakan ada kesempatan untuk tahajud itu tidak hanya untuk laki-laki, tidak hanya untuk perempuan yang tidak berhalangan, tetapi semuanya ada kesempatan untuk itu. Termasuk adanya perempuan yang sedang ada halangan salat, maka silakan tahajud, laksanakanlah ibadah-ibadah nafilah. Bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, merupakan amal-amal nafilah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita melaksanakan itu, langsung Allah mengajarkan satu doa yang sangat luar biasa di ayat 80 surat Al-Isra tadi. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul, katakanlah atau bacalah doa, rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Tuhan, masukkanlah aku dengan cara yang benar ke dalam posisi apapun, dalam masalah apapun, cara masuk saya benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dengan cara yang benar pula dalam masalah apapun, dengan cara benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisimu langsung sultanan nasira, kekuasaan yang nasira. Arti nasira itu nasirun wa mansurun, menolong, bisa menolong karena kekuasaan itu, dan ditolong. Tidak ada agaknya doa yang seluar biasa ini yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita ingatkan dalam rangka untuk menguji
diterimanya doa ibadah-ibadah kita sepanjang Ramadan, karena min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha, di antara bukti-bukti ketaatan itu diterima maka ada ketaatan yang menyusulnya. Semoga ketaatan kita di Ramadan bisa dibuktikan dengan ketaatan-ketaatan kita pasca Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.